Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Karisma dari kelas MN22G. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen lingkungan. Saya akan membahas untuk pemenuhan tugas di sesi 13 akuntansi manajemen. Latar belakang. Kemajuan teknologi dan ekonomi saat ini telah menciptakan berbagai perubahan dalam berbagai sisi kehidupan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih efisien dengan mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta kebutuhan penduduk di dunia akan barang dan jasa. Selain itu, juga berkenan dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia, sehingga keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengkonsumsi barang dan jasa akan meningkat. Mari kita beralih ke definisi. Manajemen lingkungan merupakan program yang harus diterapkan oleh setiap pemilik usaha atau perusahaan dan organisasi di bidang apapun sebagai jaminan bahwa usaha yang dijalankan tidak akan mendapatkan potensi merusak lingkungan dalam operasinya. Adanya pencemaran lingkungan dapat ditandai dengan perubahan keseimbangan dalam satu ekosistem, sehingga mengganggu fungsi tertentu. Terdapat prinsip-prinsip pokok dalam penanganan masalah lingkungan. Yang pertama ada economically profitable atau secara ekonomi memungkinkan untuk dilakukan dan mempunyai keuntungan. Dua, ada socially acceptable, di mana secara sosial metode atau cara dalam menangani masalah lingkungan dapat diterima di lingkungan masyarakat sekitar wilayah yang bermasalah. Yang ketiga ada environmentally sustainable, yaitu ditinjau dari aspek lingkungan, metode atau cara penyelesaian permasalahan di lingkungan tidak merugikan keadaan alam sekitar dan manusia saat ini dan juga masa depan. Yang terakhir ada technologically manageable, yaitu sisi teknologi yang digunakan dapat diadaptasi dan mudah digunakan juga mudah dikelola untuk manajemen lingkungan dan mengatasi berbagai kerusakan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan manajemen lingkungan. Pada negara maju, kerusakan lingkungan dipandang sebagai ancaman terhadap kehidupan. Sebaliknya, pada negara berkembang yang masih bergulat dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup, kepedulian terhadap lingkungan masih rendah dan mereka belum mempunyai sistem penanganan lingkungan yang cukup memadai. Pengendalian lingkungan maksudnya adalah fase terakhir dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemeriksaan sistem manajemen lingkungan. Setelah dilakukan identifikasi terhadap aspek lingkungan, selanjutnya adalah melakukan analisis dengan cara menilai dampak lingkungan yang terkait. Beberapa aspek lingkungan yang mempengaruhi adalah pencemaran limbah, kontaminasi tanah, air, serta udara. Dampak teknologi pada lingkungan. Di antaranya bisa menyebabkan tumbuhan dan binatang serta keanekaragaman satu habitatnya juga di alam semesta. Contohnya, dampak pada sumber daya alam adalah pertanian, dampak tanah pada pertanian, mineral dan tambang, sumber daya laut, daya energi, kehidupan satwa liar, kehidupan hutan tropis, serta kehidupan tumbuhan liar di alam. Rusaknya manajemen lingkungan. Menurut Bloom, derajat kesehatan terdiri dari 4 faktor yang diantaranya ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, serta genetik. Jadi, semua tindak dan tanduk manusia berawal dari lingkungan. Beberapa media menayangkan banjir ada di kota Jakarta, terjadi longsor di daerah pegunungan, serta dan lainnya. Analisis. Kalau kita sadari, lingkungan ini erat kaitannya dengan individu itu sendiri. Merekalah yang harus menjaga dan melestarikannya. Supaya kesehatan lingkungan menjadi optimal, pencemaran lingkungan ini bisa terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Di antaranya adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Kesimpulannya adalah pengelolaan lingkungan merupakan upaya untuk melestarikan lingkungan dan menjaga fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan pengawasan pengendalian lingkungan hidup di lingkungan bisnis ataupun organisasi. Mungkin
cukup sekian yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.